Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Algafaria akan mempresentasikan media pembelajaran modul tentang volume pekerjaan konstruksi gedung. Yang pertama, ada jenis-jenis satuan pada volume pekerjaan konstruksi. Perhitungan volume pekerjaan konstruksi diperoleh dari volume atau jumlah pekerjaannya dikalikan dengan harga satuan pekerjaan. Ada beberapa cara perhitungan volume setiap jenis pekerjaan yang dibedakan dari satuannya. Yang pertama ada satuan meter kubik. Perhitungan volume yang mempunyai luas dan ketebalan atau penampang dan panjang. Contohnya pasangan batu kali, kusen, dan kuda-kuda. Yang kedua ada satuan meter persegi. Perhitungan volume yang mempunyai luas dan ketebalan yang relatif tipis seperti pelesteran, pengecatan, dan plafon. Yang ketiga, ada satuan meter lari. Perhitungan volume yang sifatnya dominan memanjang menggunakan satuan meter lari. Contohnya list plafon, dan instalasi pipa. Yang keempat, ada satuan buah. Perhitungan volume bahan-bahan satuan menggunakan satuan ukuran buah. Contohnya lampu, saklar, stop kontak, kunci, engsel, dan kran air. Satuan unit, perhitungan volume bahan dari komponen yang dirakit menjadi satu menggunakan satuan unit. Contohnya panel listrik dan sanitasi kloset. Yang terakhir ada satuan LS atau lumsum. Dihitung dari kebutuhan biaya selama 1 bulan dikalikan dengan jumlah perkiraan bulan diselesaikannya pekerjaan tersebut. Sebagai contoh, pekerjaan air kerja dan listrik kerja. Yang kedua, ada menghitung volume pekerjaan konstruksi gedung. Yang pertama, ada pekerjaan persiapan yang meliputi pekerjaan pembersihan lahan dengan rumus volume sama dengan luas lahan. Yang kedua, ada pekerjaan papan nama proyek. Volume pekerjaan papan nama proyek adalah jumlah penggunaan papan informasi yang berkaitan dengan proyek tersebut. Satuannya adalah buah. Yang ketiga, ada pekerjaan bowplank. Bowplank adalah sejenis pembatas yang digunakan untuk menentukan batas area kerja pada suatu proyek pembangunan, khususnya untuk mengetahui letak pondasi. Jarak bowplank adalah 1 meter dari ujung pondasi terluar. Volume bowplank dapat dihitung dengan menghitung keliling perletakan bowplank. Satuannya adalah meter. Yang kedua, ada pekerjaan pondasi batu kali. Di antaranya pekerjaan galian pondasi batu kali. Volume pekerjaan galian pondasi dapat dihitung dengan menghitung luas penampang galian dikali dengan panjang galian pondasi. Satuannya adalah meter kubik. Selanjutnya ada pekerjaan urukan pasir. Ketebalan urukan pasir biasanya antara 5-10 cm. Volume urukan pasir dapat dihitung dengan menghitung luas penampang urukan pasir dikali dengan panjang urukan pasir. Satuannya adalah meter kubik. Selanjutnya, pekerjaan unstamping. Ketebalan unstamping atau batu kosong biasanya antara 10-20 cm. Volume unstamping dapat dihitung dengan menghitung luas penampang unstamping dikali dengan panjang unstamping. Satuannya adalah meter kubik. Selanjutnya, pekerjaan pondasi batu kali. Volume pekerjaan pondasi batu kali dapat dihitung dengan menghitung luas penampang pondasi batu kali dikali dengan panjang pondasi batu kali. Satuannya adalah meter kubik. Selanjutnya ada pekerjaan urukan tanah kembali. Volume urukan tanah kembali dapat dihitung berdasarkan volume galian tanah, yakni sepertiganya. Satuannya adalah meter kubik. Elevasi lantai kurang lebih 0,0 kecuali kamar mandi dan teras, yakni minus 0,05. Maka perlu ada urukan kembali untuk masing-masing ruangan dengan rumus volume sama dengan luas dikali tebal urukan. Selanjutnya yang ketiga itu ada pekerjaan pondasi setempat. Pekerjaan galian pondasi setempat. Volume pekerjaan galian pondasi setempat dapat dihitung dengan menghitung luas penampang galian pondasi dikali panjang galian pondasi. Satuannya adalah meter kubik. Selanjutnya, pekerjaan pembesian. Volume pekerjaan pembesian adalah banyaknya tulangan besi yang digunakan. Satuannya adalah kilogram. Ada bagian telapak dan tiang.
dengan volume panjang besi dikali berat besi dengan satuan kilogram. Berikut adalah tabel kait standar untuk sengkang dan kait pengikat. Selanjutnya ada pekerjaan backcasting. Volume pekerjaan backcasting adalah banyaknya backcasting yang digunakan. Satuannya adalah meter persegi. Volume sama dengan luas penampang backcasting. Berikut adalah contoh dari perhitungannya. Selanjutnya ada pekerjaan beton pondasi setempat. Volume pekerjaan beton pondasi adalah banyaknya beton yang digunakan. Satuannya adalah meter kubik, dengan volume sama dengan luas penampang dikali panjang dikali tinggi beton itu sendiri dengan satuan meter kubik. Selanjutnya ada pekerjaan beton, diantaranya pekerjaan sloof 15/20. Pekerjaan sloof ini digunakan di atas pondasi batu kali apabila pondasi tersebut dimaksudkan untuk rumah atau gedung bangunan, tidak bertingkat dengan perlengkapan kolom praktis dan jarak dinding kurang lebih 3 meter. Untuk ukuran lebar atau tinggi sloof beton bertulang adalah lebih dari 15/20 cm. Konstruksi sloof dari beton bertulang juga bisa dimanfaatkan sebagai balok pengikat pada pondasi tiang. Satuan untuk pekerjaan sloof adalah meter kubik. Berikut adalah volume pembesian, volume backcasting, dan volume beton. Selanjutnya adalah pekerjaan kolom 15/15. Dalam KBBI, adapun yang dimaksud kolom adalah tiang penyangga yang biasanya terbuat dari beton bertulang besi. Sementara menurut Sumarko, kolom merupakan suatu struktur tekan yang memegang peranan penting dari suatu bangunan, sehingga keruntuhan pada suatu kolom merupakan lokasi kritis yang dapat menyebabkan runtuhnya lantai dan runtuhnya bangunan secara total. Struktur dalam kolom tersebut dari besi dan beton. Kedua bahan ini memiliki sifat gabungan yang cukup baik, di mana besi merupakan material yang tahan terhadap tarikan, sedangkan beton merupakan material yang tahan tekanan. Satuan yang digunakan dalam pekerjaan kolom adalah meter per kubik. Untuk volume pembesian sendiri yaitu panjang besi dikali berat besi. Volume backcasting sama dengan luas penampang backcasting. Volume beton sama dengan luas penampang dikali panjang per tinggi beton itu sendiri. Berikut adalah contoh penerapannya. Selanjutnya ada pekerjaan balok 15/20. Pekerjaan balok merupakan elemen struktur yang berfungsi transmisikan beban dari plat menuju kolom. Pada umumnya, balok dicor secara monolit dengan kolom dan plat lantai. Lalu balok juga memiliki karakteristik penulangan pada satu sisi saja, khususnya untuk tahanan terhadap lentur. Satuan yang digunakan dalam pekerjaan balok adalah meter per kubik, dengan volume pembesian panjang besi dikali berat besi, volume backcasting luas penampang backcasting, volume beton luas penampang dikali panjang per tinggi beton. Selanjutnya ada pekerjaan plat lantai. Plat lantai adalah struktur bangunan yang bukan berada di atas tanah secara langsung. Artinya, plat lantai merupakan lantai yang tersusun di tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, dan seterusnya. Dalam pembuatannya, struktur ini dibingkai oleh balok beton yang kemudian ditopang kolom-kolom bangunan. Satuan yang digunakan dalam pekerjaan plat lantai adalah meter kubik. Untuk volume sendiri yaitu volume pembesian dengan panjang besi dikali berat besi, volume backcasting dengan luas penampang backcasting, volume beton sama dengan luas penampang dikali panjang dibagi tinggi beton. Berikut adalah contoh penerapan rumusnya. Yang kelima ada pekerjaan dinding. Pekerjaan dinding bata merah
Dinding merupakan salah satu elemen bangunan yang berfungsi memisahkan dan membentuk ruangan. Teknologi menghadirkan fungsi baru dari dinding dan menyajikan berbagai macam jenis finishingnya. Fungsi lain dari dinding yaitu sebagai pendefinisi ruangan, peredam ruangan, melindungi bagian dalam bangunan dari paparan sinar matahari, hujan maupun binatang, dan sebagainya. Berdasarkan fungsinya tersebut, dinding terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu dinding partisi, dinding pembatas, dinding penahan, dan masih banyak lagi. Satuan yang digunakan untuk pekerjaan dinding adalah meter persegi. Volumenya sendiri yaitu panjang dinding dikali tinggi dinding. Berikut adalah contoh perhitungannya. Selanjutnya pekerjaan plesteran. Bahan plesteran harus bersih, tidak boleh tercampur dengan kotoran-kotoran atau bahan lain yang dapat mengurangi keretakan. Semua bidang yang akan diplester harus dibersihkan dari kotoran yang melekat dan disiram dengan air sebelum dibuat kepala plesteran dengan tebal yang sama dengan ketebalan plester yang direncanakan. Plester harus menggunakan jalur-jalur kepala vertikal selebar kurang lebih 15 cm dengan jarak antara paling besar 1 cm satu sama lain. Jalur kepala ini harus benar-benar vertikal dan datar. Jalur kepala ini merupakan patokan atau pedoman untuk plesteran selanjutnya. Volume pekerjaan plesteran dihitung 2 kali dari pekerjaan dindingnya. Satuan dari pekerjaan plesteran adalah meter persegi dengan volume dinding dikali 2, sisi kiri dan sisi kanan. Selanjutnya ada pekerjaan acian. Pekerjaan acian adalah finishing setelah pelaksanaan pekerjaan plesteran. Volume pekerjaan acian sama dengan volume pekerjaan plesteran. Satuan yang digunakan yaitu sama, meter persegi. Selanjutnya ada pekerjaan bata hias. Pekerjaan bata hias adalah salah satu jenis finishing dinding berupa pemasangan bata hias. Volume pekerjaan dapat dihitung dengan menghitung luasan yang akan dipasang bata hias. Satuan yang digunakan yaitu meter persegi. Selanjutnya ada pekerjaan plesteran ciprat. Pekerjaan plesteran ciprat adalah salah satu jenis finishing dinding berupa adukan yang biasa digunakan pada pekerjaan plesteran namun tidak diratakan. Pemasangannya dengan cara dicipratkan sehingga muncul bercak-bercak adukan di bagian dinding. Volume pekerjaan dapat dihitung dengan menghitung luasan yang akan dipasang plesteran ciprat. Satuan yang digunakan yaitu meter persegi. Yang keenam ada pekerjaan kusen, pintu, dan jendela. Di antaranya yaitu pekerjaan kusen. Kusen adalah salah satu komponen bangunan berupa kerangka berbahan kayu, plastik, ataupun aluminium. Fungsinya sendiri yaitu sebagai tempat perletakan daun jendela ataupun pintu, kaca, serta teralis. Selain itu, bisa juga digunakan untuk pemisah antara ruang dan penyekat dinding. Standar ukuran kusen juga bermacam-macam tergantung desainnya. Cara menghitung pekerjaan kusen dengan menentukan dimensi kusen serta panjang kusen yang digunakan. Satuan yang digunakan yaitu meter kubik. Selanjutnya ada pekerjaan daun pintu. Daun pintu adalah bagian dari pintu yang dapat dibuka dan ditutup. Cara menghitung pekerjaan daun pintu dengan menentukan tebal pintu serta ukuran pintu, yakni lebar dan tinggi daun pintu. Satuan yang digunakan adalah meter persegi. Selanjutnya pekerjaan bingkai jendela. Jendela adalah bukaan pada bagian dinding yang digunakan sebagai tempat masuknya cahaya dan udara. Serta diberikan penutup yang bisa digerakkan agar bagian jendela ini dapat dibuka dan ditutup. Maka perlu dipasang bingkai jendela. Cara menghitung pekerjaan bingkai jendela dengan menentukan dimensi bingkai dan panjang bingkai yang digunakan. Satuan yang digunakan yaitu meter kubik. Selanjutnya ada pekerjaan kaca jendela. Pekerjaan kaca jendela merupakan elemen yang esensial dalam sebuah bangunan baik komersial maupun residensial. Baik
Selanjutnya adalah pekerjaan atap. Atap adalah bagian penutup atas suatu bangunan yang melindungi area dalam bangunan dari cuaca atau benda lain yang mengganggu. Bagian-bagian atap terdiri dari kuda-kuda, kaso, reng, lisplang, dan penutup atap itu sendiri, seperti genteng ataupun dak. Selanjutnya, pekerjaan instalasi air dan sanitasi. Perhitungan instalasi air biasanya berupa penjumlahan panjang total pipa dengan spesifikasi yang sama, jumlah keran air, dan perlengkapan lainnya yang mendukung instalasi plumbing. Perhitungan volume sanitasi biasanya hitungan per unit atau buah dari alat-alat saniter seperti adanya wastafel, kloset, bathtub, spiteng, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pekerjaan instalasi listrik. Perhitungannya biasanya berupa penjumlahan titik lampu dengan watt yang sama, penjumlahan kebutuhan kabel untuk keseluruhan, dan alat-alat listrik yang ada pada gambar dena instalasi listrik. Yang terakhir ada pekerjaan pengecatan. Volume pekerjaan pengecatan dapat dihitung dengan menghitung luas area yang akan dilakukan pengecatan. Satuan yang digunakan adalah meter persegi. Berikut adalah daftar pusaka yang saya gunakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.